Suwandi Channel, secara dan mitologi sekenal penjuru dunia. Bangsa Mesir kuno memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap keberadaan dewa-dewa di sekitar mereka yang membantu dalam kelancaran kehidupan seharian mereka. Dewa-dewa bangsa Mesir kuno digambarkan sebagai kekuatan alam seperti matahari, air, bumi, api dan angin. Salah satu daripada dewa mereka ialah Horus. Horus ialah dewa utama kepercayaan tamadun Mesir purba, khususnya mewakili kuasa raja, langit, bulan dan matahari, malah kerajaan Mesir itu sendiri. Dewa Horus adalah anak kepada Isis dan Osiris. Dewa ini disembah dari zaman Mesir prasejarah sampailah ke zaman dinasti Ptolemik dan taklukan Romawi. Dia sering digambarkan berkepala falcon, khususnya burung falco belalang. Bentuk terawal yang tercatat mengenai Horus adalah dewa pengasuh dari nakian di Mesir atas, khususnya yang berkaitan dengan raja yang pada masa itu dianggap sebagai manifestasi Horus dalam kehidupan dan Osiris dalam kematian. Hubungan keluarga yang paling sering dijumpai menggambarkan Horus sebagai anak Isis dan Osiris, dan dia memainkan peranan yang penting dalam mitos Osiris sebagai pewaris Osiris dan pesaing bagi Set, pembunuh Osiris dalam tradisi lain. Heta dianggap sebagai ibunya dan kadang-kadang sebagai isterinya. Horus berkhidmat berbagai fungsi, terutama sebagai Tuhan Langit, perang dan memburu. Pada awal Mesir, Horus adalah saudara Isis, Osiris, Set dan Nephthys. Ketika kultus yang berbeza terbentuk, dia menjadi anak Isis dan Osiris. Isis kekal sebagai saudara perempuannya, Osiris, Set dan Nephthys. Awal kisah mengenai keberadaan dewa-dewa digunakan oleh bangsa Mesir sebagai simbol untuk menggambarkan proses pertumbuhan tanaman, namun berubah menjadi alat untuk mempersatukan satu bangsa yang sedang bertikai. Horus pun akhirnya dianggap sebagai dewa yang menyatukan bangsa-bangsa Mesir kuno. Keberadaan Dewa Horus semakin mempengaruhi perjalanan politik bangsa Mesir ketika itu. Dikisahkan mengalahkan saudaranya Set yang telah membunuh Dewa Osiris. Walaupun sebenarnya Dewa Osiris dapat dibangkitkan kembali oleh Isis, tetapi perbuatan Set sudah tidak dapat dibiarkan, sehingga Horus pun membunuhnya. Kisah Horus dan Set tersebut kemudian diperingati sebagai peristiwa politik yang bersejarah. Ketika kemenangan Horus dan Set itu disamakan dengan kemenangan Mesir tinggi atas Mesir bawah, di mana bangsa-bangsa Mesir akhirnya bersatu di bawah kekuasaan Dewa Horus. Terdapat berbagai kisah tentang dewa-dewa Mesir tersebut mampu bertahan hingga ribuan tahun sebagai alat pemersatu bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya konflik yang kembali terjadi di antara bangsa Mesir yang sudah menjadi satu kesatuan. Masa pemujaan terhadap dewa terus dilakukan hingga berakhirnya zaman peradaban Mesir. Tetapi sering berjalannya waktu, dewa tidak lagi digunakan sebagai alat politik bangsa mereka, hanya dijadikan sebagai simbol kepercayaan. Bangsa Mesir disatukan oleh raja mereka atau Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai dewa berwujud manusia.